Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, Terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Semoga masih tetap semangat karena kita baru setengah jalan ini. Jadi kalau ini baru setengah tujuan. Bapak Ibu, mungkin supaya nanti karena ini ada 2 kelas langsung. Untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat chat di chatting aja, di chat aja. Jadi ada bertanya langsung, soalnya bingung kena menjawab ulun kalau misalkan kedua-duanya memunculkan suara. Jadi nanti di chat aja, ulun baca, nanti kita langsung dijawab. Dijawabnya ya untuk kelas A dan kelas B. Mungkin jelas aja kalau lah kedua kelas lah mendengar suaranya. Siap, yang ini jelas Ya. Pak. Sip. Kelas A jelas aja kalau lah, Purip A. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, melanjutkan pembahasan atau kajian kita dalam mengelola MLS, manajemen learning system MLS. Salah satunya kita menggunakan Google Classroom. Nah, di masa pandemi ini, jadi awalnya ada perubahan kondisi yang menyebabkan kita harus menyesuaikan kondisi ini. Jadi salah satunya adalah proses pembelajaran kita yang biasa normal berada di kelas saat ini tidak mungkin untuk daerah-daerah tertentu melaksanakannya. Artinya bagi daerah yang terdampak COVID-19 ini tidak bisa semuanya melaksanakan proses pembelajaran, terutama di tahun ajaran baru, karena pemerintah sudah menetapkan tanggal 13 Juli, ya kalau salah ya, itu sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan main di mana dalam proses pembelajaran ini ya kita harus menyesuaikan kondisinya. Artinya ada solusi dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Atau sebelumnya itu disebutnya pembelajaran jarak jauh, PJJ itu kan. Kemudian istilahnya dirubah jadi belajar dari rumah. Ini ketika kondisi masih seperti ini. Nah, kita tahu salah satunya Kabupaten Banjar termasuk yang masih belum bisa melaksanakan proses pembelajaran secara normal karena belum ada perubahan yang signifikan dari pasien yang terinfeksi virus COVID ini. Nah, inti dari pembelajaran dari rumah ini adalah yang pertama memastikan pemenuhan hak peserta didik. Jadi intinya selama proses belajar dari rumah, hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan, bimbingan oleh kita, oleh guru-guru itu harus tetap terlaksana. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Ada dasar yang satu lagi, masyarakat itu harus tetap terlindungi dari dampak COVID itu. Jadi walaupun pembelajaran terlaksana, tapi mereka juga harus terlindungi. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian yang utama adalah mencegah penularannya. Kenapa jadi pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan secara normal? Karena yang tahu Bapak Ibu kan rasakan, anak-anak itu pasti mereka bergerombol, pasti berkumpul, pasti melakukan interaksi
sulit untuk kita monitor untuk jaga jarak. Mau apalagi tingkatan yang bawah kan, tingkatan SD, TK, SD, itu sulit. SMP sama aja sebenarnya, mereka pasti akan berkumpul. SMA. Nah, inilah yang menyebabkan ada aturan, ayo dilaksanakan belajar dari rumah. Nah, yang terakhir adalah pemenuhannya itu harus didukung oleh psikososial. Jadi hasil penelitian dari psikologi sosial bahwa tidak akan bisa kita melaksanakan pembelajaran itu. Karena tadi aktivitas anak-anak itu pasti mereka aktif, pasti inginnya bergerombol, inginnya berinteraksi lebih banyak. Nah, pemerintah meminta untuk ada peran serta baik dari sekolah dan orang tua di sini. Makanya Bapak Ibu yang punya anak pasti merasakan juga berada di rumah sambil membimbing anaknya. Nah, proses belajar dari rumah ini ada dua jenis, ada dua bentuk. Bisa disebutnya dengan jaringan dalam jaringan atau disebutnya online atau daring. Kalau Indonesianya daring dalam jaringan, itu kita menggunakan gadget, gawai, Indonesianya gawai itu bisa menggunakan laptop, kalau yang punya laptop, kemudian memanfaatkan aplikasi atau portal yang menyediakan proses pembelajaran. Ibu Ripah, direkam kalau nih, karena kalau peserta minta ini. Oh ya, sip. Jadi bentuknya ada dua, yang satu dalam jaringan, daring, yang satu luring. Yang luring itu bisa menggunakan televisi, media televisi, radio, atau bagi yang kesulitan untuk melaksanakan proses luring, misalkan anak-anaknya, keluarganya tidak memiliki televisi, radio, misalkan, bisa disiapkan dengan bahan materi oleh gurunya, berupa lembar kerja peserta didik. Atau bahan ajarnya disiapkan secara tertulis atau cetak, kemudian alat peraga, dan memanfaatkan media lingkungannya. Jadi bisa memanfaatkan daring, bisa memanfaatkan luring, atau mengkolaborasikan keduanya. Bukan menggabung lah, mengkolaborasikan. Misalkan ada suatu waktu menggunakan daring, suatu waktu pakai luring. Nah, ada yang daring full, ada yang luring penuh, tergantung kondisi sarana pendukung yang ada di peserta didik. Nah, untuk proses pembelajaran dari rumah ini, yang pertama guru harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP-nya. RPP pembelajaran jarak jauh. Mungkin di Kabupaten Banjar sudah menyiapkan silabusnya. Nah, nanti diterjemahkan lagi silabus tersebut. Guru-guru bisa memanfaatkan, ini sangat masif di dunia maya. Itu ada punya Kemendikbud, awalnya punya, saya lupa kemarin yang membentuk pertama kali, itu guru berbagi, itu semuanya disiapkan dari perencanaan, rencana pelaksanaan RPP-nya, sampai materi, bahan ajar, sampai ke penilaian. Sudah disiapkan di guru berbagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di guru berbagi ini, di punya Kemendikbud. Nah, ini ulun kasih kotak merah, karena ini penting, supaya mindset kita, cara pandang kita, view kita sebagai guru, itu ada kepastian. Jadi, salah satu nanti yang kami sampaikan, kolaborasi ini bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Yang ulun kasih kotak merah. Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai.
kemudian tanpa ya kan dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi di masa pandemi ini kita tidak bisa memaksakan penuntasan kurikulum. Tapi fokus kita adalah meningkatkan penguasaan atau kecakapan hidup. Kecakapan abad 21, kecakapan unsur-unsur PPK, 5 unsur PPK, dari religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, sama apa satunya lagi, gotong royong, religiusitas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas. Nah, itu PPK. Kemudian keterampilan abad 21 ini yang sangat ditekankan, yaitu yang 4C. 4C. Jadi berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, sama kreatif. Nah, ditambah nanti dengan berpikir komputasi dan composing. Terus istilah bahasa Inggris composing ini masih belum mendapatkan apa gitu. Cuman kemungkinan composingnya adalah etika dalam menggunakan media atau digital. Jadi composing ini lebih cenderung ke etikanya. Penggunaan teknologi media itu lebih ada etikanya, beretika lah gitu. Jadi tidak sembarangan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kompetensi pembelajaran itu yang tersampaikan. Tidak kita paksakan untuk menuntaskan kurikulum. Apa bedanya? Bedanya kalau penuntasan kurikulum itu adanya di KD. Masing-masing mata pelajaran berbeda KD-nya. Tapi kalau penuntasan memastikan kompetensi pembelajaran itu KI-nya. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KD mungkin kalau tingkatan SD sama, karena dia sudah tematik. Paling yang agak berbeda di ada tambahan mata pelajaran matematik, IPA, terus ada PPKN mungkin ya, sama pendidikan agama dan budi pekerti itu ada agak berbeda. Cuman secara umum itu pasti sama KI-nya. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Itu yang menjadi patokan. Bahwa apa yang ingin dicapai KI-nya. Ini kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. KD, nah itu yang kurikulum. Dari sinilah kita berpijak bahwa kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara kolaboratif. Nah, jadi ada dasarnya, bukan asal memutuskan, bukan, asal menentukan, bukan, tapi ada dasarnya. Jadi yang diutamakan adalah pencapaian kompetensi. Apa kompetensi? Ini contohnya. Yang pertama, literasi dan numerasi. Ini dasar. Nah, literasi bagaimana anak-anak itu bisa memahami, memaknai teks yang dia dibaca. Apakah mau dari berita di media sosial, atau dari internet, dari buku, dari koran, dari segala macam, materi yang tertulis itu, atau berita yang tertulis itu bisa dimaknai oleh peserta didik. Ini yang makna literasi kan. Literasinya ada 6 di situ. Macam-macam kan ada literasi itu. 6 atau 7, saya lupa lagi. Nah, kemudian numerasi. Numerasi itu ya berhubungan dengan angka-angka perhitungan. Nah, ini yang pertama. Jadi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas adalah ini, literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi untuk bisa mencegah dan menangkal pandemi COVID ini.
Jadi bagaimana secara masif Bapak Ibu guru bisa memberikan penjelasan, bimbingan untuk peserta didik, masyarakat di sekitarnya bisa mencegah dan menangani. Nah, penanganannya bagaimana kalau ada orang yang terindikasi terkena COVID. Nah, jadi ini wajib, hukumnya ini wajib yang diajarkan. Kemudian perilaku hidup sehat, kemudian Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, ini perlu disosialisasikan. Nah, kalau misalkan di rumah aja ya bosan segala macam, masih bisa ada kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Nah, ini yang harus dipersiapkan Bapak Ibu guru dari tingkatan SD, SMP, SMA. Apa saja bimbingan pembelajaran, bimbingan materi yang berhubungan nanti dengan ada kegiatan rekreasional supaya kada bosan di rumahnya. Orang tuanya juga kada terlalu beban berat. Kemudian tetap ada aktivitas fisik yang mereka lakukan. Jadi kalau misalkan berolahraga berkumpul kan tidak memungkinkan. Nah, ini harus diganti dengan ada aktivitas-aktivitas fisik yang harus mereka laksanakan. Kemudian kegiatan spiritual keagamaannya, ini juga harus tetap dibimbing. Peranan guru PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, masuk di sini wajib. Bimbingan tentang apa? Ya bimbingan semuanya tentang spiritual, bagaimana menghargai, bagaimana cara bersyukur, bagaimana doa, segala macam itu kegiatan-kegiatan tentang ritualnya, tentang usaha dia untuk tetap, misalkan yang untuk agama Islam beribadah yang baik, untuk agama yang lain juga sama seperti itu. Ini harus terkontrol. Apa yang mereka harus lakukan secara rutin oleh guru agama untuk bisa membimbing. Nah, yang terakhir adalah penguatan karakter tadi dan budaya. Nah, 6 poin ini yang menjadi tanggung jawab kita saat ini dalam pengembangan proses pembelajaran. Sementara tadi KD itu bukan berarti KD itu KD dipakai, tidak. KD itu hanya menjadi pelengkap atau pengaya buat kita memberikan kepada anak-anak. Jadi jelas tadi kan kalau kita lihat targetnya bukan penuntasan kurikulum, targetnya adalah memastikan kompetensi pembelajarannya itu tercapai. KI-nya itu yang tercapai. Nah, sekarang ada muncul permasalahan, bagaimana katanya, ini mungkin sama saja ya, jadi menggunakan medianya, media yang ada, bisa tertulis, pakai audio, pakai digital, alat peraga dan segala macam, lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi intinya di pembelajaran jarak jauh bisa digunakan secara daring, jadi atau menggunakan luring. Nah, kita lihat sekarang KI-nya. Ini saya ngambil contoh silabus kelas 2. Bapak Ibu yang di SD bisa lihat KI-nya untuk mungkin mata pelajaran matematik atau IPA belum ada ya di kelas 2 itu. KI-nya pasti sama. Nah, KI 3-nya, ini ulun kotaki, karena tingkatannya masih rendah, pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan faktual. Nah, proses berpikir itu kan ada 4 kan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPK kemarin, PKP kemarin, maaf, penguatan kompetensi pembelajaran kemarin pasti ingatlah itu. Proses berpikir ada 4 tahapan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk tingkatan rendah, dia hanya sampai faktual saja. Nah, ini untuk tingkatan rendah. Jadi di KI 3, faktualnya apa? Mendengar, melihat, membaca tentang fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya.
Tanaman. Kalau tanamannya konseptual, tapi tanaman yang ada di rumah, menanam sayur, menanam jahe, kunyit misalkan, itu faktual, real oleh mereka lakukan. Nah, ini KI kelas 6, KI 1, KI 2-nya. Ini yang jadi fokus kita sebagai guru. Nah, di kelas 6, ada perubahan kan? Di KI-nya itu, KI 3 dan KI 4. Ada penambahan pengetahuan faktual dan konseptual. 4, 5, 6 itu sudah ada masuk konseptual. Jadi, belajar konsep itu mulai kelas 4, 5, dan 6. Jadi, kalau misalkan mengajarkan, misalkan ya, kalau tematik rata-rata lebih kelas. Jadi kalau misalkan pian melihat materi nanti di kelas bawah ada konsep, tinggalkan saja karena bukan target KI-nya. Yang ada KI target pencapaian itu ada konsep, itu ada di kelas tinggi 4, 5, 6. Sekarang kita lihat yang SMP. Ulun baru sadar setelah COVID ini. Karena sebelumnya kan yang ulun perhatikan adalah KI khusus IPA gitu. Jadi frame berpikir ulun selama ini itu adalah seakan-akan ya IPA sendiri gitu. Bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri. Walaupun sekilas kadang terbaca, tapi tidak pernah membandingkan. Ternyata setelah kemarin-kemarin yang baru-baru aja ya, ketika COVID ini, ulun bandingkan, ternyata sama pertingkatannya. Coba pian lihat, dan kita buktikan. Ini ulun buktikan, ini malam tadi ulun kumpulkan. KI untuk bahasa Indonesia dan IPA, contohnya. Ya kan, kelas 7. Titik komanya pun sama. KI 1, KI 2. Nih, yang sebelah kiri itu KI Bahasa Indonesia, sebelah kanan itu KI IPA. Sekarang misalkan ulun ambil IPS Matematika. Adalah KI 1, KI 2-nya IPS dan Matematika di tingkatan yang sama juga sama. Di tingkatan yang sama, kelas 7 semua KI 1, KI 2, KI 3-nya pun sama, KI 3, KI 4 sama. Kita buktikan. Bahasa Indonesia dengan IPA. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, ini bahasa Indonesia lah, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu dan bla 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 bla. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Di IPA, sama KI 3. KI 4, sama, titik komanya pun sama. Kita bandingkan dengan Matematika dan IPS juga. Sama saja. Target KI sama pertingkatan. Nah, artinya apa? Melihat KI yang sama, ini sangat memungkinkan untuk kita melakukan kolaborasi. Kan selama ini, mudah-mudahan kalau pian kadalah. Ini mungkin ulun yang salah persepsi ulun ya, view cara pandang kita, khusus ini terutama yang tingkatan SMP, SMA gitu maksud ulun. Kita memandang mata pelajaran itu seperti terkotak-kotak kan seperti itu. Pai sendiri, ini ulun mencontohkan, makanya ulun ilustrasikan gambarnya seperti ini. Seakan-akan masing-masing kayak orang per orang gitu. Pai punya sendiri, PKN punya sendiri, bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri. Seakan-akan dari KI-nya berbeda, sampai turunan ke KD-nya pun berbeda kan seperti itu. Karena kita memandang per mata pelajaran itu adalah satu bagian. Ternyata, pas ya sadarnya setelah membandingkan KI tadi, KI-nya sama ternyata. Jadi kita memandang pertingkatan ya, misalkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, KI-nya tuh pasti sama.
KI1, KI2, KI3, KI4 itu sama pertingkatan. Jadi memandangnya bukan seperti ini, terkotak-kotak atau per orang, bukan. PAI sendiri, PKN sendiri, Bahasa Indonesia sendiri. Ternyata bukan memandangnya seperti itu. Nah, kalau kita pisah-pisah seperti ini, seperti ilustrasi ulun ini, itu memang kadang-kala istilah mengawinkan KD ya tidak mungkin karena dari perorangannya juga berbeda kan, terbagi-bagi sudah. Istilahnya kita mengkolaborasikan ini atas dasar apa? Atas dasar KI yang sama. Jadi ulun mengilustrasikannya adalah seperti ini. Nah, kepalanya sama, misalnya di tingkat yang sama ya, kelas 7 misalkan. Atau di SMA kelas 9. Kalau SD sudah terbentuk, sudah bagus itu, sudah istilahnya sudah siap jalan. Nah, makna kolaboratifnya sini apa? Kalau kan Bapak Ibu biasa yang melakukan proses pembelajaran ya, belajar kolaborasi ya, berkelompok-kelompok itu loh, berkelompok. Kan makna kolaboratif ini kan kalau menurut Johnson itu kelompok besar belajar bersama untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Kesepakatan bersamanya apa? KI. KI1, KI2, KI3, KI4 oleh semua mata pelajaran yang sama. Kan tadi sudah kita buktikan, KI-nya itu sama, di tingkatan yang sama. Yang berbeda tuh kalau tingkatannya berbeda, KI, KD-nya itu. Dan itu pun tidak terlalu jauh berbedanya. Jadi, view kita terhadap KI, KD itu adalah seperti satu orang yang utuh. Anggaplah kompetensi intinya itu di kepala, sementara anggota tubuhnya itu adalah KD tiap mata pelajaran. Tapi dia dalam satu bentuk, satu keseluruhan. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan mau didiskusikan, silakan aja di chatting, nanti kita bahas. Atau pertanyaan, atau ini sambil jalan, pian ketik bahasannya, atau pertanyaannya, langsung kita bahas. Jadi jangan menunggu ulun tuntung dulu. Karena kelewatan, jadi ingat lagi. Nah, jadi view-nya, kita melihat itu satu orang, misalkan seperti itu. Mengilustrasikannya seperti ini. Misalkan Ibu Mumun pergi ke pasar membawa bakul, misalkan. Ya, Ibu Mumun pergi ke pasar membawa bakul. Apakah Ibu Mumun ini, tangannya Ibu Mumun yang membawa bakul ini jalan serongan gitu kan? Jadi kalau ke pasar sih Din, tangannya berdulu gitu, baru batisnya sendiri gitu, awaknya ini, kepalanya ya kada seperti itu kan. Jalannya ya sama-sama kan. Misalkan Ibu Ana ceria menggendong anak gitu. Nah, kan seluruh badan bekerja itu, artinya bukan tangannya aja yang mengangkat ini kan, lepas dari badannya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kolaboratif, maksud ulun itu. Jadi, KI-nya, KI 1, 2, 3, 4 itu, anggap satu kepala sama, sementara anggota tubuh yang lain adalah bidang pelajaran. Gitu. KD tiap bidang pelajaran. Nah, inilah yang menyebabkan kalau pian kemarin mengikuti, kemarin itu, yang simulasi sebelum UNBK, ini kan UNBK ini kita dirubah semuanya, APKS ya. Apa namanya Pak Samsulaun ketinggalan? Assessment AKM Pak. AKM, Assessment kompetensi minimum. Kompetensi minimum. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin Bapak Ibu guru SD belum ya, kemarin belum uji coba atau ini. Yang SMP kemarin sudah sebagian yang mengikuti. Nah, pian perhatikan soal-soal mereka itu. Ini soal mulai 2021 ya seperti itu nanti AKM itu.
asesmen kompetensi minimal. Tidak ada lagi yang namanya soal bahasa Indonesia, ini soal bahasa Inggris, ini soal matematik, ini soal IPS, soal IPA, soal PPKN, PJOK, tidak ada lagi. Yang ada adalah kasus yang muncul. Ada kasus, kemudian dari kasus itu mereka munculkan pertanyaan yang disitulah membutuhkan 4C itu. Atau sekarang jadi 6C itu. Nah, ini yang jadi patokan kita sekarang. Jadi, kalau UNBK atau USBN, ya kita masuk ke dalam per bidang studi. Kita perkuat KD masing-masing. Berhemat-hemat kita memberikan KD itu kepada siswa. Target KD per bidang studi. Karena PIO kita adalah seakan-akan terkotak-kotak. Sekarang ketika melihat soal-soal AKM itu, tidak lagi. Kita melihat jadi satu keseluruhan, satu bentuk. Semua mata pelajaran, semua KD itu dalam satu bentuk, satu bagian. Perbedaannya di mana? Ya sama seperti ulun gambarkan, antara tangan dengan kaki kan beda, bentuknya aja beda, fungsinya ya ada berbeda. Ya sama seperti itu, jadi antara misalkan tangan kita, biar perhatikan aja tangan kanan, tangan kiri, walaupun sama-sama tangan juga berbeda. Biasanya yang aktif tangan kanan itu lebih besar, biasanya lebih kekar. Nah, kayak pas saya itu kelihatan kekar tuh tangannya. Jadi antara tangan kanan, tangan kiri itu juga berbeda, walaupun sama tangan juga. Kaki juga sama. Biasanya kalau yang kidal, yang kiri lebih aktif, itu biasanya yang kiri lebih berotot, lebih kuat. Nah, jadi inilah yang kita view-nya sekarang seperti ini gitu. Tapi kita tahu lah kalau misalkan Bapak Ibu punya pandangan lain. Tapi kalau ulun dan diskusi lawan kawan-kawan Pak Samsual dan lain-lain itu berpandangan ya seperti ini sekarang kita harus memandang mata pelajaran itu. Jadi kolaborasi kita bisa terbentuk kalau kita memandang mata pelajaran seperti ini. Di mana? Kolaborasinya di mana? KI-nya. Karena KI-nya sama. Tadi kan sudah dibuktikan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, semua mata pelajaran dalam satu tingkatan itu sama. Ini yang menyebabkan istilah kolaborasi ini kami munculkan gitu. Kami munculkan. Nah, jadi apa dasarnya? Hanya berandai-andai? Tidak, ada dasarnya. Dasarnya mana? Ya tadi yang sudah ulun sampaikan di awal. Dasarnya karena kebijakan pemerintah di COVID, kemudian karena KI-nya sama, kemungkinan besar untuk melaksanakan secara kolaboratif itu besar sekali. Nah, sekarang ya kalau ulun merasakan, pengalaman ulun, agak susah memang kan kita melaksanakan kolaborasi di kelas. Kenapa? Ulun merasa gagal. Ya istilahnya bukan gagal, artinya tidak berhasil sama sekali. Maksudnya kurang puas ketika anak-anak melaksanakan kolaborasi. Ternyata ulun koreksi diri sendiri, oh kitanya juga salah gitu. Ulunnya yang salah mungkin kalau Bapak Ibu adalah. Ulunnya yang salah. Ulunnya kada pernah berkolaborasi dengan mata pelajaran lain juga gitu nah di sekolah itu. Misalkan ulun kada pernah berkolaborasi secara intensif dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Ida, kada pernah. Ini yang langsung di dalam proses pembelajaran gitu maksud ulun. Ulun kada pernah dengan IPS, Ibu Lilis berkolaborasi langsung gitu. Kalau berkolaborasi di luar mata pelajaran, iya dalam satu sekolah. Cuman dalam proses pembelajaran itu ya mungkin hampir tidak pernah lah gitu. Nah, sedikit sekali, tipis sekali. Nah, ketika ulun tidak pernah mencontohkan, membiasakan kolaborasi antar mata pelajaran, ya akhirnya siswa juga mencontohkan juga kan, meniru juga. Kesulitan di dalam kelas untuk menerapkan kolaborasi. Kurang berhasil. Kalau ulun melihatlah, memandang,
kolaborasinya kurang sip gitu, nah kurang sip. Kenapa? Ya gurunya belum mencontohkan juga kolaborasinya seperti apa gitu. Nah, dengan merubah ini kita mencoba untuk bukan merubah lah, memperbaiki mindset kita, memperbaiki view kita, cara pandang kita terhadap terhadap pembelajaran. Makanya benar harus dibaca KI-nya aja. Cuman selama ini kan kita ya paling kayak misalkan Bapak Ibu per bidang studi paling membaca KI-nya KI yang seakan-akan oh ini KI punya bahasa Indonesia, oh ini punya IPA nih. Seakan-akan berbeda gitu nah. Dan Ulun baru sadar nih baru-baru ini, Ulun bandingkan, Ulun KI-nya sebenarnya sama aja pertingkatan ini. Artinya apa? Sangat memungkinkan untuk kolaborasi. Nah, inilah yang akan dicanangkan rencananya tahun ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecenderungan untuk siswa bisa menyelesaikan masalah, berpikir kritis, berkolaborasi, kemudian berkomunikasi, itu sangat ditekankan. Melalui apa? Melalui kasus-kasus, melalui fenomena-fenomena yang dimunculkan. Nah ini, jadi harusnya 2020 ini mulai berjalan, tapi karena ada kondisi ini ya agak mundur sedikit. Jadi target kita Bapak Ibu ke depan, bukan artinya kita menghilangkan KD, bukan. Kelirulah kalau menganggap ini menghilangkan KD. Apalagi mengawinkan KD, karena mungkin dikawinkan. Karena berbeda KD itu pasti berbeda semua mata pelajaran itu. Yang ada adalah karena KI-nya sama, kita cari titik temu permasalahan atau kasus atau fenomena yang bisa diselesaikan oleh kerangka berpikir masing-masing bidang studi. Nah, ini yang menjadi pijakan makna muncul kemarin tuh tema kolaboratif. Tunggu sebentar. Apakah harus pakai tema kolaboratif? Ya tidak. Ini cuman sekedar alternatif Bapak Ibu di kondisi ini. Kalaupun mungkin ke depan kalau sudah normal mau diterapkan silakan, itu tidak masalah. Di kondisi ini sangat memungkinkan kita untuk bisa melakukan proses pembelajaran secara kolaboratif. Temanya bisa kolaboratif. Atau kalau mau, kalau bisa, itu temanya beda-beda. Aku IPA beda temanya dengan yang, ya silakan. Cuman proses pembelajarannya bisa kita kelola bersama-sama. Salah satunya dengan yang Bapak Ibu sudah terapkan dengan GC ini, dengan Google Classroom, ya kan? Yang sudah bisa melihat polanya kan di GC itu. Polanya bisa kelihatan, oh memungkinkan untuk dilakukan, dikelola bersama-sama. Apakah ini belum ada contohnya? Ada, Ibu Rifah sudah menerapkan, mungkin di kelas B Pak Samsul juga udah, atau beberapa guru sudah menerapkan. Nah, tapi ada yang hanya menerapkan, kita hanya menerapkan GC hanya sebagai papan tulis, ya kalau lah. Jadi bari tugas, sudah selesai, kumpulkan, selesai. Itu ulun gambarkan sebagai papan tulis saja. Ini kita fungsikan Google Class sebagai kelas sesungguhnya. Makanya ulun berapa kali kan meminta mengkondisikan Bapak Ibu supaya ayo berdiskusinya di GC supaya GC ini muncul suasananya suasana kelas. Gak ada masalah di WA atau di media lain Bapak Ibu berdiskusi. Masalahnya adalah ini tidak terekam oleh proses pembelajaran. Tidak terekam oleh guru-guru yang lain. Nah, ketika semuanya kita gabung, kita mix dalam satu tempat, satu media yang bernama Google Classroom, semuanya akan bisa dipetakan. Semuanya akan bisa kebagian untuk sama-sama membimbing peserta didik secara terbuka. Contohnya apa? Yang paling kesulitan kalau misalkan kita pecah-pecah jadi satu adalah
guru BK, guru PKN, guru PAI, itu kesulitan memantau kegiatan aktivitas peserta didik. Sikapnya seperti apa, karena tidak melihat secara keseluruhan gitu loh. Wali kelas tidak bisa melihat secara keseluruhan kalau misalkan itu dipecah-pecah per bidang studi. Tapi kalau misalkan dikelola bersama-sama, minimal misalkan ada 4-5 mata pelajaran bergabung, istilahnya yang serumpun ya silakan, itu bagus, tidak masalah. Kalau misalkan bisa semuanya, why not misalkan, kenapa tidak, coba saja. Kalau wah sulit, seberataan nih satu semua mata pelajaran digabung jadi satu, ya dipecah. Tapi kalau misalkan dipecah per mata pelajaran, nantinya yang kasihan itu adalah siswanya, gitu. Kembali ke siswanya pusing. Sama, kenapa kami memberikan kemarin tugas, pian jadi minimal 10 kan, minimal 10 jadi siswa. Akhirnya di GC-pian itu kan banyak kelasnya kan, pusing jadinya. Oh, si Ikung minta ini kerjakan tugas ini kerjakan ini. Absennya belum diisikan punya saya. Ini contoh 10. Coba bayangkan nanti kalau misalkan diterapkan. Tidak efektif, mubazir. Nah, kami menyarankan minimal ya 2 GC lah dalam satu tingkatan. 2 atau kalau 3 pun kayaknya kurang mubazir menurut lo, mubazir. 2 lah. Atau kalau misalkan bisa 1 ya lebih bagus. Karena akan termonitor oleh semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin, nah contoh Ibu Ajijah kan memberikan refleksi, mau pakai WA Pak aja, pusing ya ini ya, wah jadinya, iya, WA itu bisa, cuman bukan sebagai sebuah sistem apa kelas, bukan. Dia hanya sistem komunikasi saja. Kalau pian gunakan itu untuk diskusi siswa, membagi tugas, apa segala macam di situ, dia kan menurun, sifatnya kan menurun. Ada pesan baru ke bawah lagi, pesan baru ke bawah. Kita mau balik ke atas lagi, kesulitan mencari. Dan ulun pengalaman kemarin ini, ulun di WA, tugas kumpulkan. Rencana ulun kan 3-4 hari baru menilai tugas itu. Ternyata lawan anak-anaknya sehari langsung dihapus oleh mereka. Apa di ininya tugasnya itu. Nah, itu belum sempat dinilai kan, belum sempat dilihatin kayak apa, sudah dihapus. Memintanya lagi ini nah yang sulit benar. Sulit kan kita meminta ke peserta didik istilahnya di kondisi seperti ini, ayo kumpulkan itu. Ngumpul yang pertama karena itu tidak terekam, mereka kan supaya kada berat di HP-nya ya pasti dibuang, pasti dihapus gitu maksudnya. Nah, kita belum sempat menelaah, ya sudah hilang datanya. Apalagi misalkan berbulan-bulan, ya kada mungkin. Tidak bisa tersimpan dengan rapi di situ, gitu, di WA itu. Nah, Bapak Ibu kan bisa lihat di GC ini, seluruh aktivitas itu akan tersimpan. Dan bisa kita kelompok-kelompokkan. Nanti ulun contohkan ini, lihat. Baik, kalau ada sambil pertanyaan, silakan. Sementara, ulun minum dulu. Bapak Ibu silakan mau minum juga. Atau bosan nih ulun berpendeta harus. Santai aja lah. Ya, ketik Bu. Jadi apa? Ulun bacakan karena ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Ya. Ya. Ya, Bu Supi, silakan Bu Supi. Ya.
Ya. Hmm. Hmm. Nah, itu salah satunya. Ya. Ya. Penjernih air misalkan. Ya. Nah. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Sufianti. Jadi nah mungkin ada beberapa sudah teman-teman guru di sekolah yang sudah pernah menerapkan kolaborasi ini. Dan ini kesempatan besar buat kita untuk mencoba. Yang kada mau, ya kada masalah. Tidak masalah, ini bukan artinya saklek, ini harus diterapkan. Tidak. Ini salah satu alternatif. Apa dasarnya? Ya tadi, karena KI-nya sama, berarti memungkinkan untuk diterapkan yang sama. Nah, kita juga dalam pembelajaran akan bisa. Baik, Ulun bacakan ada pertanyaan. Maaf, Pak, tanya apakah materi yang dikolaborasikan itu samakah kelasnya? Ya iya, karena kelasnya sama, di tingkatan yang sama, itu harus sama. Gitu. Kolaborasikan sama. Nanti Ulun contohkan berikutnya. Pak Saswal minta tolong nanti dibagikan rekodnya. Oke. Pak Saswal tuh rekodnya. Ya. Ini ada pertanyaan. Minta contoh RPP-nya. Nah, contoh RPP-nya nanti kita buat sama-sama Bapak Ibu. Cuman yang penting ulun menekankan di sini kerangka berpikirnya dulu. Piunya dulu, piunya. Jadi ketika kita menyadari tadi, jadi menyadari bahwa ini tidak seperti ini lagi mata pelajaran kita. Tunggu dulu. Jadi yang penting maksud ulun kita kerangka berpikirnya di sini dulu. Ya, kerangka berpikirnya di sini. Jadi kita usahakan. Ya kalau misalkan tetap mau di sini ya silakan, tidak ada maksa juga sih. Cuman maksudnya kalau ulun berpikir di sini kita titik temunya. Jadi bukan janganlah. Kalau ulun sudah merubah pola frame berpikir ulun tidak akan seperti ini lagi gitu loh. Tidak matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri. Jadi seakan-akan ini terbatas masing-masing orang. Tapi ulun akan merekonstruksi pemikiran ulun seperti ini. Nah, piu cara pandang ulun seperti ini sekarang. Bahwa matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seni budaya, TIK, dan segala macam, karena KI-nya sama, berarti seperti ini. Nah, itu. Ini. Boleh nanya Pak Candi? Iya.
Kalau bisa beketik pula, jadi ulun bacakan soalnya karena 2 kelas. Panjang Ada 2 kelas. pertanyaannya. Ulun bingung ketiknya kayak apa. Ayo Jana. Iya Ya. lah. Oke. Ini masih ini tadi tentang pembelajaran kolaboratif ini ya. Iya. Oke. Nah, ini yang mungkin masih apa ya? Yang masih mungkin jadi pertanyaan bagi ulun. KI sama. Ya. Iya. KI-nya sama, ya. Nah, sekarang KD kita berbeda. Berbeda, ya. Oke. Nah, kemudian pembelajaran kolaboratif ini kan kalau menurut yang pemahaman ulun sampai saat ini bahwa pembelajaran ini kita dibalut oleh sebuah tema. Ya. Ya, nah tema. Semua bisa masuk ke dalam tema. Ya. Ya, semua mata pelajaran anggap seperti itu. Gitu. Berarti untuk menentukan tema, ini kita berdasarkan apa dulu? Nah, tema berdasarkan apa? Oke. Aduh, tunggu. Ulang lanjut. Jadi misalnya sudah kita ketemu tema. Ini kan berarti tema kita tentukan dulu. Ya, dulu berarti kan untuk membelajarkan ke siswa kita ngikut di situ. Ya kalau ngikut tema. Nah, berarti dasar untuk membelajarkan itu kan kita pegangannya KD ya, Pak ya? Bukan. Pembelajarannya? Ya, arahnya. Pembelajarannya. Muaranya KD. Pembelajarannya, ya tuntutan yang pertama yang ini yang ulun sampaikan. Ini kondisi yang inilah, kondisi inilah. Masalah kondisi nanti normal, ada masalah. Masalah normal nanti. Ini. Nah, ini tuntutannya Bu saat ini. Tuntutannya kan ada 6 di situ ya. Ada 6. Ada 6. Berarti dari situ kita cari mana yang memang mengarah ke yang bisa kita include-kan di dalam KD. Walaupun KD itu bukan tujuan bukan untuk dituntaskan, tetapi bukan paling untuk tidak dituntaskan, benar. Paling tidak kan apa yang kita ajarkan itu ingkutan kita adalah KD. Karena untuk membuat penilaian nantinya, untuk mengukur apa yang ingin dicapai, kita kan harus menentukan dulu IPK ya Pak ya. Ya. IPK kan muaranya kita turunkan dari KD. Ya. Ya kah? Nah, kalau lu nggak ada salah, berarti kan dari IPK baru kita bisa menentukan apa yang instrumen penilaiannya nanti seperti apa. Instrumen penilaiannya? Yang akan kita nilai. Nanti kan indikator soal atau apa yang ingin kita nilai itu kan berasal dari IPK. Ya. IPK dari KD. Nah, kalau ulun lah, kalau perasa ulun kayak ini, dari KD mana yang ingin kita, walaupun tidak tuntas, tapi paling tidak ada KD itu tetap kita pegang. Kemudian dari KD itu kita turunkan IPK yang memuat tema. Ya. Cuman masalahnya kalau kita berbicara ini di kelas B ada pertanyaan, ada Ibu siapa Hauna, Buna Aina. Jadi bagaimana mengaplikasikannya kan seperti itu. Mengaplikasikannya, ya. Bagaimana kita menentukan tema karena kita melihat KD, ya kan seperti itu. Nah, itu yang bisa kita jadi jangan berdiri di atas KD-nya itu. Kita naikkan sedikit ke KI. Iya bujur Pak. Tetapi kan KI memang sama tadi sudah. Cuman KI sama. Setiap KD kita, kalau kita mengaplikasikan nanti di pembelajaran, kalau kita tidak berpegang kepada KD untuk menentukan indikator pencapaian kompetensinya, walaupun tidak sepenuhnya ya, kan kita nanti ada yang dinilai Pak. Tetap. Berarti kan kita harus tetap menentukan indikator untuk penilaian. Ya. Nah, jadi kan IPK kita hubungannya dengan nilai per mata pelajaran, oke. Nah itu makanya kita di sini ujungnya nanti kan rapot ya. Ulun tidak ini sangat memungkinkan memang kalau memang untuk penugasannya bisa kita kolaborasikan. Ya, cuman kan maksud ulun ketika kita merencanakan, perencanaan itu kan berarti harus dari mana sumbernya, kemudian sampai ke penilaian itu nanti. Berarti kan dari kalau sistematikanya itu kan berarti dari KI dulu, lalu ke KD, baru ke IPK, lalu nanti ujungnya kan berarti ke indikator penilai soalnya. Nah kayak itu maksud ulun. Jadi kalau kita petakan dulu kan KD kita nih apa, yang dinilai 6 ini tadi bisa dimasukkan ke KD kita itu yang mana, baru kita susun
penilaiannya apa yang akan dinilai. Itu kalau ulun menurut ulun, tapi tahu mungkin kayak apa? Karena ulun mungkin masih belum paham nanti. Ya, Oke. Ya, boleh, ya. boleh. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita tetap ada penilaian per mata pelajaran. Ini untuk mohon maaf lah Bapak Ibu guru SD lah. Kalau pian sudah istilahnya sudah matang kan, karena sudah tematik kalau guru SD. Jadi siap menjalankan saja. Ini permasalahan yang di SMP karena kita masing-masing dianggap ada per mata pelajaran ada target KD yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tidak masalah, itu tetap berjalan. Cuman tadi bukan menjadi target utama. Jadi kalau kemarin inilah ulun bercerita sampai tahun ini mungkin lah. Kita kan jadi target kita kalau anak-anak supaya menguasai KDA, tema A, tema B, tema C, tema D, tema F gitu lah. Itu targetnya kan, menguasai segala macam. Nah sekarang bagaimana itu kita coba mundurkan sedikit, bukan dihilangkan, mundurkan, itu jadi, hanya sebagai pendukung atau pengayaan. Pendukung atau pengaya. Yang namanya pendukung atau pengaya, kalau tidak tercapai, ya berarti ada masalah. Kalau tercapai kan, itu kan pengayaan kan. Istilahnya ini sudah lewat, ditambahi lagi, kalau tercapai, ada masalah. Tidak tercapai juga tidak masalah kan, namanya pengayaan. Namanya pengayaan. Tambahan gitu. Nah, itu. Mungkin diskusi panjang lebarnya nanti ulun contohkan dulu lah gitu, ulun contohkan dulu di materi berikutnya nih. Jadi biar kelihatan ininya. Nah, Ibu Haji Jaywa, mana contohnya aja sih, Din? Aja. Ini di bawah ulun ada contohnya. Ini tadi sudah. Oke. Nah, ini kan contoh kemarin tuh, ini alternatif pula, jadi jangan pasti, ini bukan. Ini alternatif kalau bisa diterapkan, alhamdulillah, karena targetnya mulai mengkonsepkan, mulai membentuk berpikir 4C dan segala macam tuh bisa terrealisasi dengan ini, maksud ulun. Nah, misalkan ada kasus tentang ini di berita, di koran, kemudian bagaimana kita memecah-mecahnya, ya kan? Memecah-mecahnya, mencantelkannya. Ya mungkin kita bisa lihat KD kita apa yang sesuai. Kalau misalkan kada sesuai, boleh ditambahkan yang lain. Silakan. Ini kan istilahnya cantelannya. Ada kasus, dicantelkan punya kita materi-materinya. Nah, jadi beritanya ada, beritanya kan ada. Nah, ini kan ini contoh aja lah, ini contoh bukan ini sudah jadi, bukan. Ini contoh saja. Jadi misalkan di kelas 7 itu kalau salah ada sholat kan misalkan. Tapi kan sholatnya kalau tidak salah sholat jamak ya. Nah, sholatnya ada, tapi bukan sholat jamak yang kita bahas. Kita hubungkan dengan COVID. Ceritakan bagaimana tata cara sholat berjamaah dalam kondisi pandemi COVID. Bercerita tentang sholat juga kan? Tapi konteksnya yang berbeda. Konteksnya berbeda. Kenapa dia berbeda? Berbedanya karena kondisinya ini, kondisi COVID. Gitu loh. Karena tema yang kita pakai adalah tema COVID. Nah, apakah ini kada bisa kena? Ya, boleh. Itu jadikan pengaya yang sholat jamak tadi dijadikan sebagai pengaya. Contohnya apa? Karena di penugasan di kalau misalkan pian ini penugasan yang misalkan kan setiap hari kita dua mata pelajaran. Nah, pembahasannya ini nanti penugasan yang anggaplah PR-nya, ayo anak-anak tambahkan lagi bagaimana sholat
yang jamak, penjelasannya seperti apa, atau doanya, atau segala macam. Nah, PPKN misalkan, jelaskan sila apa yang bisa diterapkan dalam kondisi pandemik itu. Ini luas sekali kan, sila-sila apa aja kan. Dia bisa mencari di mana-mana, di internet segala macam. Karena setelah membaca berita, jadi kan awalnya dari mana? Dari literasi tulis, baca. Disuruh membaca berita itu, kan konsep berpikirnya kerangkanya jadi seperti itu. 4C-nya masukkan, 4C, kemudian literasi membacanya muncul. Kawak ada yang memahami berita itu. Ketika Inya bisa memahami berita, artinya literasinya sudah lumayan terbentuk, Inya bisa menghubungkan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, apa yang diperlukan untuk sila itu misalkan, yang terjadi di COVID ini. Nah, kemudian bahasa Indonesia karena sudah ada teks, ada berita, gampang sekali mengolahnya. Sesuaikan saja dengan yang di KD kan misalkan. Apa yang diperlukan untuk KD, untuk kelas 7 misalkan. Ini contoh aja lah, Ulun kadang masuk ke KD masing-masing, Bang. Jadi Ulun berikan gambaran contoh-contoh yang mungkin yang Ulun ini aja. Kan baca teks berita, diskusikan dengan teman kelompok, jelaskan pokok utama paragrafnya, atau bikin kalimat himbauan agar hidup sehat, misalkan ada yang berhubungan dengan itu. Kemudian bahasa Inggris, misalkan ada 10 kata dalam berita itu, pilih, kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris, atau terjemahkan misalkan judul berita di atas, atau misalkan berhubungan dengan bahasa Indonesia, itu kayak yang sudah kalian buat di kalimat himbauan di bahasa Indonesia, tolong terjemahkan dalam bahasa Inggris misalkan. Ini contoh saja. Nah, kemudian matematikanya bagaimana? Karena tadi di berita itu ada grafik, ada tabel, misalkan buat diagram batang data positif COVID yang 2 daerah terendah. Kalau semuaan kan kebanyakan, dipilah aja. Ini contoh saja. Misalkan buat diagram batang data positif yang COVID 2 daerah terendah, 2 daerah yang ada di tengah-tengah, berarti ini harus merata-ratakan. 2 daerah ada yang pasiennya tertinggi, dibuatkan grafik. Membuat grafik itu sendiri pun bisa dilihat oleh seni budaya. Bentuk produknya itu. Nah, kemudian, misalkan kalau IPA-nya ya virusnya, misalkan ini ulun memunculkan mengapa virus bukan termasuk makhluk hidup. Mereka suruh mencari di internet atau di mana. Kenapa virus itu bukan dianggap sebagai makhluk hidup. Kemudian gambarkan virus corona itu di kertas, foto, dan kirimkan. Ini pun gambarnya juga bisa dimasukkan ke dalam prakarya atau seni budaya kan, hasil gambarnya. Nah, kan yang IPS, ya IPS karena di dalam berita itu ada peta Kalimantan Selatan. Nah, tolong tunjukkan, ini misalkan nih ada, nanti dikasih simbol aja, 1, 2, 3, 4. Tunjukkan kota dan atau kota kabupaten dari yang A, B, ini bisa pakai yang pertanyaan itu, yang kuis. Nah, suruh diskusikan dengan kawan-kawannya, misalkan di mana letak posisi kota kabupaten, tentukan jumlahnya, atau misalkan bisa ditambahkan lagi apa dampaknya terhadap masyarakat saat ini, dampak ekonomi misalkan dari adanya peristiwa COVID ini. Nah, bisa. Nah, kemudian PJOK karena di olahraga ada kesehatan, ya bisa aja cara mencuci tangan yang baik, di rumah dipraktekkan, dipoto, fotonya kirim. Nah, itu proses tadi kan suruh bergerak, suruh segala macam. Rekamannya kayak apa? Ya, rekamannya, kegiatannya adalah mereka mempraktekkan, kemudian dibantu oleh foto, fotonya dikirim. Apakah KD tercapai? Ya pasti tidak tercapai. Tapi
ini minimal yang sudah kita usahakan untuk proses pembelajaran yang ada di rumah, kan seperti itu. Supaya sampai aja mereka ada aktivitas, kan target yang diutama kalau kita baca adalah seperti itu. Kemudian yang seni budaya bisa aja karena ini berhubungan dengan Kalsel, misalkan nyanyikan lagu daerah Banjar, rekam suaranya, kirim. Atau tadi dari gambar-gambar yang diolah, dilihat dari sisi seni budaya seperti apa. Kemudian yang prakarya, karena COVID, ya desain masker dengan motif sasirangan misalkan. Foto, kirimkan hasilnya. Nah, ini aktivitas yang menurut ulun lah, kalau terserah yang lain. Yang sudah bisa menggambarkan 4C. Dia kritis, artinya kritis kan artinya bisa memahami permasalahan. Bisa melihat, mengkategorikan masalah-masalah. Sudah bisa kritis. Bisa menanggapi, bisa menjawab, itu kritis sudah. Bisa berkolaborasi, kita berikan tugas-tugas yang berkelompok bisa kan di sini untuk sama-sama mereka membahas. Komunikatif, komunikasi, mereka menjawab itu atau memberikan penjelasan itu sudah bentuk komunikasi secara tertulis gitu kan. Atau misalkan tadi menyanyi lagu Banjar direkam, itu komunikasi dalam bentuk suara, bisa saja. Nah, kreatif, kreatifnya kelihatan ini, banyak kreatifnya. Ketika dia membuat grafik, ketika dia membuat gambar, ketika dia membuat desain, itu kreatif. Nah, ini muncul, gitu loh. Ini bisa memunculkan. Gitu. Bisa memunculkan. Nah, apakah KD-nya bisa tercapai? Pasti tidak ada tercapai di sini, tidak akan ada yang tercapai. Cuman minimal target yang diinginkan tadi 4C, kemudian PPK, kemudian literasi sudah bisa minimal ya. Ini bukan ulun berbicara maksimal, bukan. Minimal ini sudah bisa terwakili oleh tema seperti ini. Nah, selanjutnya, per bidang studi mau ditambah lagi sesuai KD, lebih bagus. Cuman sifatnya tadi bukan target mencari target akhir kita, bukan. Tapi ini sebagai penguat, pendukung saja. Kalau IPA ya kadeda pembahasan masalah ini kan di materinya. Cuman pola berpikir I-nya mencari di internet, itu salah satu bentuk usaha I-nya bisa mencari. Walaupun anak-anak sekarang tidak hafal teori, tapi I-nya diberi keterampilan untuk bisa menyelesaikan masalah mencari di internet. Ya kan? Virus, walaupun misalkan I-nya awalnya kada tahu apa virus itu termasuk klasifikasi mana, ini kada menjelaskan klasifikasi. Kada materi klasifikasi, kada masuk nih KD-nya, kada sampai nih. Cuman karena virus itu kita suruh mencari di internet, minimal I-nya kita membaca. Gitu. Kenapa kada termasuk makhluk hidup? Minimal, ini kelasnya ada kerangka berpikir. Nah, pembentukan kerangka berpikir, pembentukan proses berpikir inilah yang menjadi target ke depan. Jadi memang ini istilahnya kada langsung situs ini kita langsung rubah, kada Bu. Bapak Ibu guru, ini perlu kita begemetan gitu. Kalau misalkan kada bisa ya kada usah dipaksakan gitu, kada usah dipaksakan. Jadi silahkan, ini alternatif saja. Kenapa? Mas Ulun, ketika ini satu tema muncul, semua guru bisa fokus membimbing siswanya dalam tema yang sama. Kalaupun misalkan berbeda, ya kada masalah, silakan saja. Kalau berbeda, ya tinggal nanti peranan yang paling besar, tadi ada yang menanyakan, bagaimana BK
Ya tadi BK itu melihat perilaku perubahan sesudah muncul kada 4C-nya, karakter PPK-nya sudah ada belum, sudah apa istilahnya terbentuk belum, sudah membudaya atau sudah dalam diskusi mereka, dalam diskusi anak-anak, dalam jawaban anak-anak, dalam interaksi di GC ini sudah bisa belum, aktifkah kada? Kalau kada aktif ya dibimbing kayak apa supaya aktif, diberikan apa treatment kepada mereka untuk yang BK. Nah, jadi Bapak Ibu, ini terapan bukan. Ini alternatif tadilah, ini alternatif diskusi kami. Kalau misalkan bisa, silakan. Kalau tidak bisa, ya ada masalah. Tinggal penerapan di GC-nya seperti apa. Oke, 10:15, sekitar 20 menit atau 30 menit lagi. Baik, ada yang ditanyakan? Pak Chandri boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan Pak Samsua. Mungkin ini merefleksi lagi dari diskusi kita kemarin, Pak. Atau kalau misalkan mau ditambahkan atau mau dikoreksi, boleh. Jadi mungkin perihal kajian KD ini kan terpecah dua kemarin, Pak. Jadi kan ada yang namanya tingkatan kompetensi, ada yang namanya sebaran materi. Nah, jadi kan mungkin inilah yang perlu disampaikan lagi kepada kawan-kawan kita bahwa yang dimaksud dengan KD tadi kan pembahasan kita adalah itu sifatnya tidak wajib karena sebagaimana yang Permendikbud nomor 15 2020 itu kan memang dilarang ya memaksakan. Mungkin yang dimaksud dilarang memaksakan ini materinya itu sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Pak PLT PMP kan. Tapi kalau bisa yang dikorbankan itu memang sebaran materinya, tapi kalau bisa jangan mengorbankan dari tingkatan kompetensinya. Jadi kalau misalkan di KD itu memang menganalisis, kalau bisa memang pembelajarannya itu sampai ke level menganalisis. Artinya jangan sampai diturunkan, kan ibaratkan ya, memang ini menyesuaikan Pak, tapi kan memang ini kan arahnya nanti ke critical thinking juga kan dengan mencipta. Jadi kalau misalkan di KD itu sendiri sudah di levelnya menganalisis seperti bahasa Inggris, misalkan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, resep dari makanan, minuman, dan juga obat-obatan, makanan, minuman, ya apa gitu. Nah jadi kalau kondisi normal biasanya kan karena membandingkan harus banyak, mungkin satu-satu saja, atau misalkan kalau tidak bisa saja bisa membandingkan antara makanan dan minuman saja. Artinya yang dikorbankan itu sebaran materinya, tapi level berpikir yang menganalisis atau membandingannya itu jangan. Makanya mungkin maksud yang dipaparkan oleh Pian di sini kan, ya ini kan materinya dibikin sederhana, karena Bapak Ibu yang Ulun pernah juga membuat PTK itu dari pengalaman Ulun bahwa materi yang sederhana itu tidak berarti siswa tidak bisa berpikir kritis. Jadi kadang materi sederhana itu bisa kalau kita ajak mereka untuk membandingkan, menganalisis, bahkan juga mencipta. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Ya. Nah, tadi ada diskusi di kelas A, ada Pak Samsua. Kada kedengeran karena ulun pakai headset di kelas B. Karena kalau pakai mic keduanya menggaung. Jadi kata Pak Samsua menambahkan target capaian kompetensi ya? Iya, Pak. Ya, target capaian kompetensinya tetap. Misalkan Bapak Ibu lihat di KD itu C berapa gitu loh. Apakah C1 mengingat, C2 menjelaskan, C3 sudah aplikasi, C4 analisis, C5 sudah dapat mengevaluasi ya, C6 berkreasi. Nah, itu tetap tercover, tetap dijadikan sebagai panduan kita. C-nya itu misalkan KD berapa itu di kelas 7 sampai C berapa itu kan bisa dilihat KD-nya. Nah, konten materinya yang bisa kita sederhanakan. Tapi target C-nya itu tidak, itu tetap. Nah, makanya di sini karena untuk pencapaian target kompetensi tetap, misalkan di kelas 7
targetnya banyak analisis, atau kelas 8 analisis, banyaknya ya berarti kita harus sampai ke analisis. Tidak bisa menjawab, menyebutkan, tidak, tapi menganalisis. Menganalisis. Nah, ketika ada kasus, itu sebenarnya sudah bisa masuk ke analisis. Nah, seperti itu. Jadi, capaian tetap ya. Capaian target kompetensi C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu tetap. Materi, konten materinya yang kita sederhanakan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Ini bukan berarti kita, oh ini harus ini, bukan. Ini alternatif. Alternatif yang ditawarkan, silakan. Kalau misalkan bisa, tema kolaboratif. Kalau tidak bisa, ya tidak masalah. Minimal kelasnya berkolaborasi di dalam satu kelas itu. Kalau tidak bisa juga, ya serumpun lah, kelas yang serumpun. Kalau kada bisa handangnya satu-satu, ya itu jangan julun. Ya silahkan aja dicoba, nanti dievaluasi kan. Misalkan handak tetap di GC, kada handak bergabung-gabung, masing-masing aja, ya silakan. Berarti ya tinggal pian evaluasi karena selama perjalanan apakah nanti siswa kesulitan atau tidak. Kalau kesulitan ya berarti Bapak Ibu perbaiki. Misalkan yang digabung ini kada bagus, ya perbaiki, tinggal disesuaikan nanti. Nah itu saja. Artinya ini bukan harga mati harus dilaksanakan, ini tidak. Ini hanya tawaran. Kalau mau, silakan dijalankan. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang tahu kondisi lingkungan di sekolahnya, kondisi siswanya di sekolahnya. Artinya mungkin kada menerapkan seperti ini. Kalau tidak mungkin, tinggal dicarikan alternatif yang lain. Kalau mungkin, bisa sama-sama menerapkannya. Itu saja, sebenarnya sederhana kok. Jadi tidak berarti ini harus pukul mati, oh ini harus diterapkan, tidak. Cuman minimalnya apa? Yang Bapak Ibu sudah praktekkan kemarin di GC, nah itu kalau bisa ya itulah yang diterapkannya. Ada lagi kelas B, kelas A, sepertinya tidak ada lagi lah. Sudah bosan kalau lah. Kebanyakan bopender ya. Nah ini cuma contoh saja. Nah, Merdeka Belajar terakhirnya. Oke, itu jadi ulun beri ada tugas dari kami. Ini ulun stop share-nya. Stop dulu share-nya. Bapak Ibu, kita mencoba ya. Ini bukan apa istilahnya. Oh ini harus satu kelas bergabung. Kada, bukan seperti itu. Ini contoh saja. Ketika Bapak Ibu mau mencoba berkolaborasi, bukan tema lah, jangan disalahpahami. Tadi ada tema kolaborasi, ada kelas kolaborasi. Kolaborasinya sama, cuman kenapa nih? Sorry, mau keluar nah. Oke. Ini ulun mencontohkan, tunggu. Di GC, Oke, udah muncullah ya. Yang di A. Oke. Ini ulun coba membuat kelas ulun. Nah, Bapak Ibu kalau mau menambahkan, mungkin kemarin kawan-kawan sudah menjelaskan bagaimana misalkan mau menambah guru. Guru itu dimasukkan ke dalam kelas kita. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih anggota. Nah, di anggota itu kan ada kelompok guru,
ada kelompok guru, ada kelompok siswa kan. Nah, kemarin kan ketika mengundang siswa kan Pian berikan kode kelasnya kan yang diberikan. Nah, sekarang kalau guru itu sepertinya tidak bisa memberikan kode kelas. Kita harus memasukkan emailnya. Emailnya kita masukkan. Jadi kita undang, guru itu harus kita undang karena menghormati. Nah, guru itu harus dihormati. Kalau siswa biar masuk sendiri. Jadi diundang. Nah, bagusnya yang membuat ini adalah wali kelas. Jadi wali kelas membuat kelas, kemudian tinggal mereka mengundang. Masukkan saja emailnya di sini. Nah, jadi apa emailnya? Email guru-gurunya. Nah, ulun kedingan, ada yang itu. Ini Pak, misalkan ulun masukkan kali. Dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin sholat di masjid pagi. Misalkan ulun masukkan di sini. Ini nah ini tinggal diklik, masukkan emailnya, tinggal diklik, kemudian diundang. Lihat nih satu lagi. Jadi tinggal masukkan emailnya, nama email Bapak Ibu Guru, kemudian klik namanya, sampai muncul seperti ini, baru bisa ya, gampang lah. Ini kemarin juga mungkin sudah ada dicontohkan. Nah, kemarin tugasnya kan diminta Bapak Ibu mengundang guru-guru yang itu teman sekelompok itu minimal 4-6 orang, 3-6 orang. Silakan aja lah, nanti tolong berkolaborasi, jangan sampai wah kadeda aja yang diundang-undang kada mau aja. Kemudian setelah ini diundang, nah guru yang bersangkutan harus me-approve, menerima di Google-nya. Kalau tidak diterima, kada mau masuknya ke sini, ke dalam kelas ini. Jadi harus diterima di Google itu muncul email untuk menerima undangan sebagai guru di kelas ini. Jadi tolong Ibu Ida Marlina, Pak Ali di-approve nih di Google-nya kalau kawa. Jadi supaya kelihatan oh sudah menerima gitu. Nah, jadi ini contoh untuk mengundang Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas. Nah, jadi bagusnya sarannya wali kelas membuat kelas, kemudian mengundang guru-guru. Nah, yang diundang ini utamakan dulu yang mau berkolaborasi, bergabung, berkelompok. Artinya kenapa? Kemarin kan ulun jelaskan, kita harus memiliki persepsi cara pandang yang sama. Kalau misalkan gurunya masih belum mau, nanti ini ya apa mubajir gitu. Nah, mubajir kalau gurunya umpat tapi kada mau beraktivitas di kelas ini juga sayang. Jadi yang mau saja dulu. Contoh kayak di Bu Rifah kan beberapa guru ya sudah sudah berarti yang itu dulu. Yang pengennya serumpun ya berarti silakan serumpun. Baik, kalau sudah, nah Bapak Ibu, nah tinggal kan ini kesepakatan Bapak Ibu guru untuk menyeting kelasnya, memanage kelasnya. Nah, sudah ada yang disampaikan atau yang lain, pembimbing yang lain, kita harus bisa memanage apa yang diperlukan untuk kelas kita. Nah, bikin yang besar dulu.
bikin yang besar baru masuk ke kecil. Itu lebih gampang. Nah, caranya di topik itu, apa yang diperlukan? Misalkan yang pertama kemarin ada pengumuman kelas, di dalam kelas itu harus ada pengumuman kelas. Ya berarti kita masukkan pengumuman kelas. Ininya aja dulu, topiknya aja. Masalah isinya nanti kan menyesuaikan. Yang penting topiknya dulu kita buat, topiknya yang diperlukan. Oh, kelas kita ini bukan kelas saya ya, karena ini sudah kolaborasi sifatnya, sama-sama semuanya bisa menggunakan itu. Artinya kelas sama-sama apa nih Bapak Ibu semuanya, apa yang kita perlukan di kelas kita nih. Nah, misalnya pengumuman, ya kita buat pengumuman kelas. Kemudian ada daftar hadir, misalkan. Nah, kalau misalkan mau tema, silakan mau tema masuk. Pada mau, ya tinggal dibuatkan per bidang studi. Ini kan ulun contohkan. Ada bidang studi dari PPKN, dari mana, sebalik nah. Nah, PABP-nya di atas kelola. Jadi kalau misalkan ini sudah dibentuk, yang mau ada tema tadi silakan. Mau pakai per mata pelajaran pun silahkan. Ini tergantung rasa masing-masing nanti di kelasnya, di sekolahnya. Mau mengelolanya seperti apa. Jadi masalah tadi, apakah tema sama, ini itu jangan dipertentangkan Bapak Ibu lah. Ini cuman alternatif. Jadi kalau bisa disederhanakan. Oh, makanya ulun padahal kalau bisa sederhana itu lebih gampang gitu, nah. Lebih mudah. Nah, sehingga misalkan kalau per mata pelajaran ya tinggal dibuatkan kontennya. Kerangka besarnya dulu. Pendidikan agama, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika misalkan. Kemudian ya tinggal ditambahkan apa yang perlu lagi di bawahnya. Kalau yang SD kan tinggal tema 1, tema 2, tema 3, kemudian perlunya apa lagi? Oh, penilaian harian. Nah, ini disepakati misalkan, penilaian harian mau per mata pelajaran kah atau mau dikelompokkan? Misalkan, oh per mata pelajaran, oh, berarti tinggal masukkan aja ke masing-masing mata pelajaran. Atau misalnya, oh kita nggak ini aja, kita bikin di satu tema aja, satu topik aja penilaian hariannya. Ya bisa aja kita tinggal buat, misalkan PH1, penilaian harian 1, kita tambahkan. Kemudian di topik lah, kita buatnya dari sini dulu, dari kerangka dasar dulu. Masalah isi, konten itu menyusul. Dan PH2, penilaian harian 2, misalkan tambahnya. Perlunya berapa kali penilaian harian? Ini kalau mau dipisah. Apa mau digabung penilaian hariannya? Nah, tinggal karena ini pas kita buat itu pasti muncul posisi di atas, tinggal kita sesuaikan, disusun supaya rapi. Jadi sama seperti kita menyusun lemari lah, seperti itu kan. Konten-kontennya disesuaikan. PH kan berarti sebelum PTS kan, ya berarti kita buat di sini. Nah. Ini karena ulun bekerja di 2 laptop, akhirnya yang muncul satu-satu. Nah, karena pH di atas, kita turunkan ke bawah. pH-nya sudah ada tadi ulun olah di komputer satunya. Tinggal disesuaikan. Jadi, kenapa disusun? Biar nyaman aja, biar nyaman kada tahambur. Ini pH 1 sudah ada, tinggal dimasukkan pH 2, penilaian harian kedua. Jadi kalau misalkan, ngalih kena ada pH 1, pH 2, sudah per mata pelajaran, ya kada apa-apa, tinggal pian membuatnya di masing-masing mata pelajaran penilaian hariannya. Di misalkan bahasa Indonesia anak ulangan sendiri, kada masuk ke kelompok PH ini, masih ya silakan. Nanti bahasa Indonesia buat aja soal yang kayak kemarin kan, bikin apa kuis misalkan anak ulangan pakai yang tadi, yang apa yang segala macam. Nah, tinggal dibuat di Google ininya. Contoh saja ya.
Contoh saja, di formnya apa segala macam. Nanti ketika mengirim, nah ini yang penting, ketika mengirim topiknya itu dipilih, mau topik tadi mau bahasa Indonesia sendiri misalkan, ya masukkan aja topiknya di bahasa Indonesia. Atau ya udah kita gabung aja penilaian hariannya, berarti masuk ke penilaian harian 1. Jadi kalau misalkan ulangan, jadi seperti itu. Misalkan kuis tadi, apa atau tugas misalkan atau pertanyaan. Nah ini tinggal topiknya ini yang kita pilih. Topiknya. Misalkan nih untuk matematika misalkan. Hanya mata pelajaran di matematika aja ulangannya kalau usah dikelompokkan, digabung, silakan. Tinggal dipilih topiknya nanti dia akan masuk ke dalam penilaian harian. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini salah satu contoh manage. Nah, makanya namanya kan learning management system. Jadi sistem memanage pembelajaran. Karena kita menggunakan Google Class, artinya kita memanage sistem di dalam Google Classroom. Nah, karena ini kelas, jadi bukan mapel, nah kelas, ya kita kondisikan sebagai kelas, bukan sebagai papan tulis atau mapel. Nah, karena mubazir fasilitas yang ada hanya untuk papan tulis atau hanya untuk satu mata pelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari Ulun. Tugasnya kan tadi mengundang yang foto, kemudian yang satu, nah ini berkelompok lah, jadi kada masing-masing, kada merepotkan masing-masing, tinggal pian berbagi. Kalau yang SD tinggal menambahi yang matematika, mungkin tematiknya sudah ada, tinggal apa memasukkan tema itu ke matematik itu supaya bisa dicantelkan di tema itu. Nah, Bapak Ibu yang berkelompok bisa aja satu sekolah misalkan atau bebas aja lah, yang penting ada 3 sampai 6 guru itu berdiskusi. Coba bikin konsep tema kolaboratif. Temanya yang kolaboratif. Kalau bisa, ya sudah, ada apa-apa. Ini bukan ini. Kalau misalkan gak bisa, ya ada. Kalau misalkan iya. Cuman kan kita berusaha. Namanya usaha tuh ada proses kan. Nah, ketika berproses, insya Allah ada minimal ada pengalaman pian lah. Ada pengalaman Bapak Ibu, kalau membuat tema kolaboratif seperti ini gitu. Nah, kalaupun dipaksakan gak bisa juga, jangan dipaksa-paksa, kasihan darah tinggi habis. Baik, itu saja sudah 10.30. Nah, setengah 11. Silakan Ibu Rifah melanjutkan, perlu ditambahkan Pak Samsual atau ada lagi kalau pertanyaan kalau Pak, menegaskan kembali aja. Ya, kalau boleh. Kan. Jadi kan ini berarti penugasannya untuk Bapak Ibu menambahkan guru aja lagi lah, kelasnya kan sudah ada, muridnya sudah ada, tinggal menambahkan guru, cuma pastikan guru yang tambahkan itu mau berkolaborasi sebagaimana yang ada pada penugasan, artinya bisa diajak untuk membuat konsep bersama-sama. Oke, Pak Candi, ini Ulun perlu sedikit konfirmasi pian. Kalau ada pertanyaan ini, misalkan tugas kawan-kawan yang sudah selesai, Pak. Dari itu, taruhlah sudah selesai kan mengerjakan tugas 5. Jadi kan yang kemarin kan ini kan tutorial untuk mengoperasikan Google Classroom aja kan. Ini kan kita sudah menganggap kawan-kawan sudah bisa, tinggal bagaimana memanage aja lagi. Jadi kan mengoperasikan sudah dianggap bisa, tinggal memanage aja lagi. Jadi misalkan dalam satu kelas nanti dibikin forum diskusi matematika, forum diskusi IPA gitu Pak lah, kalau mau bikin misalnya. Nah, yang ditanyakan ini Pak. Tunggu dulu Pak Samsual lah. Oh ya. Ini lagi ada bertanya. Pian Bepandado yang lain. Oh iya.
Ada 2 orang bertanya, jadi bisa aja Pak, bisa, ada masalah. Ketika guru itu kita undang sudah masuk, itu semuanya kau membuka Pak, kau mengisi sama-sama, hendak menambah. Pun? Nah, kalau misalkan pian ada kesepakatan antar sekolah itu membentuk kelas bersama, siswanya dari beberapa sekolah, asalkan kepala sekolah menyetujui, silakan. Ini yang hendak dikembangkan oleh kementerian, sekolah satu wilayah satu ini. Kemarin Dirjen itu sudah menyuruh istilahnya guru-guru yang mau, ya guru penggerak itu Pak, ini guru penggerak yang di ini, silakan buka kelas virtual, siswanya sekota, sekabupaten, gurunya yang mau terlibat silakan bergabung jadi satu buat kelas virtual. Nah itu sudah dicanangkan kemarin, hari Senin kita pembukaan, Dirjen bepender juga itu, jadi silakan. Cuman ya ini tinggal pian kesepakatan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, boleh kada gitu. Nah, kalau ya kan karena kita guru, atasan kita kan kepala sekolah. Tinggal penjelasan pian kayak apa nanti pembagiannya. Kalau misalkan kepala sekolah oke, tidak ada masalah. Kalau kada, nah berarti ya, ada kawan itu berarti cukup di sekolah pian. Gitu ya. Ada lagi nggak? Gini. Ya pesan soal. Pak Candi. Jadi tadi ulun balik lagi sumak lah. Jadi kan dalam anggaplah ini kan teman-teman sudah kawa mengoperasikan Google Classroom, tinggal memanagenya, maulah forum diskusi per mapel misalnya, forum diskusi IPA matematika. Nah ini ada satu pertanyaan, bolehlah misalkan ini supaya kita satu persepsi aja Pak lah. Jadi misalnya teman kita itu sebagai siswa sudah di dalam kelas itu sudah sebagai siswa, kita minta jadi guru, kayaknya bisa aja lah, cuma di remove sebagai siswa, cukup sebagai guru aja. Ya. Gitu aja lah. Ya. Oke, satu lagi Pak Candi, jadi kalau ada, kayaknya ini bakal ada deh pertanyaan karena seperti ini, kalau misalkan karena kawan-kawan ini sudah tuntung menggawi tugas 5, otomatis kan sudah selesai tugasnya, terus taruhlah ini hendak menyempurnakan kelasnya, bolehlah mendelete yang sudah diulah itu, bisa simpun dari awal kayak itu Pak. Simpun dari awal kah? Iya, bolehlah kira-kira. Atau boleh lah. Karena sudah ada ini lagi. Ya, tapi dituntungkan dulu tugasnya. Jangan di-delete. Jangan di-delete langsung Bapak Ibu lah. Sebelum di ini. Ya, tuntungkan dulu tugasnya. Artinya ini sudah ada izin dari Pak Candi, pian kalau hendak menyempurnakan dari awal boleh aja. Artinya di-delete. Artinya mulai dari baru sama sekali, anggap aja yang kemarin akar itu tugas sudah selesai. Iya, siap. Oke lah Bapak Ibu lah, kayaknya sudah siap aja deh. Ulun off dulu lah di kelas B lah. Ya, boleh. Pasang suara. Ya, siap. Ya.